Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 79. Mengerti? Ding Sihai segera bertindak. David menggali lubang tanah di sudut barat halaman, dan melemparkan keempat racun lainnya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Ding Sihai mengumpulkan minyak tung yang dicampur dengan darah anjing hitam dan cinnabar, memercikkannya ke dalam lubang, dan menyalakan api. Boom! Nyala api membubung ke langit, dan keempat zat beracun itu terbakar dengan berkobar, mengeluarkan semburan asap abu-abu yang aneh, yang dengan cepat berubah menjadi abu. David, apakah lingkaran sihir jahat ini sudah terpecahkan? Ding Wei bertanya pada David setelah melihat empat racun yang telah dibakar menjadi abu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa setengah dari masalah sudah selesai. Jawab David. Ah, bagaimana dengan setengah lainnya? Apa masalahnya? Ding Wei kaget saat mendengar ini, dan buru-buru bertanya pada David seperti ini. Ini terutama tentang cedera kakak laki-lakimu. David berkata, meskipun kakak laki-lakimu memiliki cedera internal yang disebabkan oleh berlatih kungfu, itu bukan cedera internal biasa. Ini terkait langsung dengan formasi sekte absolut 5 racun. Oh, apa yang terjadi? Ding Wei buru-buru bertanya. Formasi absolut 5 racun adalah formasi Feng Shui jahat yang dapat diaktifkan dengan cepat. Setelah formasi terbentuk, itu akan segera menghasilkan efek, dan kakak laki-lakimu sedang berlatih di rumah tua keluarga Ding, jadi dia langsung terpengaruh oleh formasi dipengaruhi oleh 5 nafas beracun yang menyerang otak dan paru-paru, ini menyebabkan dia menjadi gila saat berlatih kungfu, yang menyebabkan konsekuensi serius. David menjelaskan. Ternyata memang begitu. Lingkaran sihir ini benar-benar ganas. Ding Wei menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, jika hantu itu ditemukan, aku pasti akan memotongnya. David berkata, karena kemenangan ini adalah hal yang sangat langka, terutama bagi orang-orang yang ahli dalam sihir, itu adalah senjata sihir yang bahkan lebih langka. Benda ini ada di tanganku, dan dia pasti akan berusaha mendapatkannya kembali. Oh, kamu ingin menggunakan ini untuk menang, untuk memancing ular keluar dari lubang, kan? Ding Wei akhirnya mengerti apa yang dipikirkan David. Ya. David mengangguk. Anak muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Ding Sihai bertanya pada David seperti ini. Pada saat ini, Ding Sihai telah benar-benar melepaskan prasangka terhadap David, dan bahkan menganggap nasihatnya sebagai faktor utama, lagi pula, jika bukan karena David, keluarga Ding tidak akan pernah bisa menemukan ini. Formasi mengerikan dari 5 racun. Cedera Tuan Ding sangat serius, tidak ada penundaan. Lebih baik aku mengobatinya dulu. David berkata, dan aku punya beberapa pertanyaan penting untuk ditanyakan kepada Tuan Ding. Banyak. Ketika Ding Sihai mendengar bahwa David ingin menyelamatkan Ding Hao, dia secara alami tidak bisa memintanya. Adik laki-laki, cedera Tuan Muda Ding ini sangat serius. Tidak hanya kidan darahnya yang mundur, tetapi organ, paru-paru, dan meridiannya juga rusak parah. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa dia sedang sekarat. Bahkan orang tua merasa tidak berdaya, apa yang akan kamu lakukan? Metode apa yang harus saya gunakan untuk merawatnya? Pada saat ini, Gu Yanting mau tidak mau bertanya pada David seperti ini. Aku punya caraku sendiri. David menjawab dengan tenang. Oh, adik laki-laki, sejujurnya, lelaki tua ini juga ingin melakukan bagiannya. Jika Anda memiliki perintah, silakan lakukan. Kata Gu Yanting segera setelah mendengar kata-kata itu. Karena Gu Yanting telah dengan hati-hati menyelidiki situasi Ding Hao, dan tahu bahwa luka-lukanya sangat serius, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, akan sulit untuk menyelamatkannya. Sekarang dia terkejut mendengar bahwa David berkata bahwa dia bisa menyelamatkan Ding Hao. Selain itu, saya secara alami ingin membuka mata saya. Dr. Gui, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. David buru-buru berkata kepada Gu Yanting. Adik laki-laki, apa yang perlu saya lakukan? Atau obat, peralatan, DLL? Apa?
Selama Anda perlu menggunakan lelaki tua itu, tolong beritahu saya. Seharusnya tidak ada masalah bagi lelaki tua itu untuk membantu Anda. Pikir Gui Yanting singkatnya, hidup dan belajar adalah salah satu aturan yang diturunkan oleh leluhurnya, jadi baginya, ini adalah kesempatan langka untuk belajar. Oke. Aku akan benar-benar menyusahkan Dr. Genius untuk bantuan nanti. David mengangguk dengan rendah hati, dan kemudian berkata, belum terlambat, mari kita mulai sekarang saat. Dia berbicara, David pergi ke sayap di mana Ding Hao adalah. Pergi. Ding Hao masih berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan matanya masih tertutup, dan mulutnya tertutup rapat, tetapi ada suara semburan napas seperti tiupan pecah di tenggorokannya. David membungkuk ke samping tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk membuka kelopak mata Ding Hao, dan menemukan bahwa bagian putih matanya ditutupi dengan benang merah seperti jaring laba-laba, dan pupilnya ditutupi dengan abu-abu mati, yang terlihat sangat menakutkan. Adik laki-laki, dalam situasi seperti Tuan Muda Ding, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Gui Yanting bergerak ke samping dan bertanya pada David seperti ini. Karena ketika Gui Yanting mengambil denyut nadi Ding Hao sebelumnya, dia menemukan bahwa kondisinya sudah parah, meskipun Gui Yanting juga memikirkan beberapa rangkaian rencana perawatan, semuanya ditolak olehnya karena dia tidak yakin. Karena kecelakaan Ding Hao adalah bagian dari kegilaannya ketika dia sedang berlatih keterampilan internal. Situasi seperti ini sangat istimewa. Lagi pula, ini sangat berkaitan dengan dantian ki praktisi bela diri yang tidak terkendali, mengakibatkan nafas tidak teratur. Meskipun Gui Yanting adalah seorang dokter, dia bukan seorang seniman bela diri, dan dia tidak terbiasa dengan prinsip operasi mekanisme dantian ki dan kungfu internal, oleh karena itu, dalam situasi khusus seperti Ding Hao, Gui Yanting merasa tidak mungkin untuk melakukannya. Dr. Gui, saya akan menggunakan metode menguras darah dan menghilangkan stasis. Pertama-tama tiriskan darah dari tubuh Tuan Ding. David tidak menyembunyikannya, karena dia membutuhkan bantuan Gui Yanting. Setelah selesai berbicara, David berkata kepada Gui Yanting lagi, Tuan Gui, saya butuh bantuan Anda sekarang. Oh, jika Anda membutuhkan bantuan saya, tolong beritahu saya. Gui Yanting segera mendapatkan kembali semangatnya. Kamu pergi dan siapkan baskom. Karena Tuan Ding akan menyemprotkan banyak darah nanti. Agar tidak mempengaruhi perawatan, aku harus menyusahkanmu untuk mengambilnya. Kata David kepada Gui Yanting. Karena Gui Yanting adalah seorang dokter yang sangat berpengalaman, dia pasti sangat profesional dalam membantu dan merawat. Oh, mengerti. Gui Yanting segera mengangguk, lalu pergi ke dapur bersama Ding Sihai, dan mengambil baskom stainless steel. Setelah Gui Yanting kembali, David memintanya untuk membawa baskom ke Ding Hao. Kemudian David mengulurkan tangan kanannya dan dengan ringan menekan arteri kanan leher Ding Hao dengan jari telunjuknya. Mulut Ding Hao tiba-tiba terbuka, lalu poof, memuntahkan seteguk besar darah merah. Selain itu, darah jatuh ke dalam baskom, dan terlihat jelas bahwa ada banyak bercak darah di dalamnya. Setelah memuntahkan seteguk besar darah ini, wajah Ding Hao menjadi semakin kuyuh, dan kepalanya terkulai lemah. Seolah dipukul oleh embun beku terong rata-rata. Putraku kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Melihat bahwa Ding Hao, yang pernah menjadi naga dan harimau, berubah menjadi situasi yang menyedihkan, Liao Meifang di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dan menangis. Pada saat ini, David mengulurkan tangan kirinya lagi, menopang kepala Ding Hao, dan kemudian menepuk titik Yusen di belakang kepalanya. Engah! Engah! Dua garis darah keluar dari lubang hidung Ding Hao, dan ada banyak gumpalan darah yang lengket di darah merah tua, yang tampak mengejutkan. Oh! Hentikan! Liao Meifang tidak tahan lagi. Sebagai ibu Ding Hao, dia merasa patah hati, dan bergegas ke depan untuk meraih lengan David. Anakku, dia sudah pingsan. Begitu banyak darah. Bisakah kamu berhenti menyiksanya? Aku khawatir dia tidak akan tahan. Bibi, aku tidak menyiksanya, tapi aku harus melakukannya. Kata David kepada Liao Meifang.
Mengapa kamu harus melakukan ini? Liao Meifang bingung. Karena kidan darah Tuan Ding mundur, sejumlah besar kemacetan telah terjadi di dalam tubuh, menghalangi meridian. Jika kemacetan tidak keluar, tidak ada cara untuk melanjutkan ke langkah perawatan selanjutnya. Jelas David, lalu berkata kepada Liao Meifang, Bibi, aku tahu kamu merasa tidak nyaman, tapi kuharap kamu tidak mengganggu pengobatanku, kalau tidak aku tidak bisa menyembuhkan anakmu. Bu, bagaimana David bisa menyakiti kakak laki-laki? Jangan ganggu dia. Ding Wei mengatakan hal yang sama. Liao Meifang terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memandang Ding Zhihai dengan bingung. Tetapi Ding Zhihai melangkah maju, memeluk Liao Meifang, dan bertanya kepada David dengan cemas. Anak muda, apakah kondisi anakku sangat serius? Ini sangat serius. Jadi jangan hentikan aku akan mengeluarkan semua darah dari tubuh Tuan Ding. Kata David, lalu terus menggerakkan tangannya dia terus mencubit tubuh Ding Hao. Gui Yanting melihat ke samping dengan piring, tanpa mengedipkan matanya. Karena dia menemukan bahwa teknik David sangat cerdik, dan dia sangat khusus tentang gerakannya, tidak terlalu berat atau terlalu berat, terlalu ringan, hanya pada saat yang tepat. Darah di tubuh Ding Hao dapat dikeluarkan tanpa melukai organ dalamnya. Setelah beberapa saat, Ding Hao memuntahkan beberapa suap darah, hampir cukup untuk diminum setengah baskom. Namun, setelah memuntahkan darah, meski wajah Ding Hao menjadi lebih pucat, dia perlahan membuka matanya. Melihat Ding Hao membuka matanya, Liao Meifang dan Ding Zhihai sama-sama terkejut sekaligus bahagia, dan mau tidak mau mencondongkan tubuh ke depan untuk berbicara dengannya. Jangan ganggu dia. David mengingatkan mereka, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menampar segel Ding Hao. Bentak. Tubuh Ding Hao bergetar, dan dia pingsan lagi. Ah! David, mengapa kamu menjatuhkan kakak laki-lakiku lagi? Melihat ini, Ding Wei tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David dengan heran. Dia tidak benar-benar bangun, tapi dia baru sadar sementara setelah darah di otaknya habis. David menjelaskan, lalu berkata, sekarang darah di tubuhnya hampir habis, jadi biarkan dia beristirahat. Tenang saja, jadi kamu tidak bisa mengganggunya. Oh. Begitulah mendengar penjelasan David, Ding Wei akhirnya mengerti. Oke, kita harus membuat persiapan lain saat Tuan Muda Ding sedang beristirahat. Kata David lagi saat ini. Adik kecil, persiapan apa yang perlu kamu lakukan? Gui Yanting segera bertanya pada David. Artinya, baik Gui Yanting maupun Liu Qingzhou memiliki satu kesamaan, yaitu mereka percaya pada praktik master adalah guru, yang juga merupakan kualitas penting bagi mereka untuk menjadi dokter terkenal. Dan metode David untuk menguras darah dan menghilangkan stasis membuka mata Gui Yanting dan sangat mengaguminya, jadi dia tanpa sadar mengubah dirinya menjadi murid yang baik yang tidak malu untuk bertanya. Bab 80. Tuan Muda Ding masih memiliki racun Yinsa di tengkoraknya, dan racun itu harus dikeluarkan sebelum langkah perawatan selanjutnya dapat dilanjutkan. David berkata kepada Gui Yanting. Oh, kamu bilang Tuan Muda Ding memiliki racun roh jahat di tengkoraknya, dari mana asalnya? Gui Yanting bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, Tuan Ding seharusnya melatih keterampilan internalnya di ruang sayap ini, dan kemudian dia dipengaruhi oleh formasi gerbang absolut 5 racun. Dia menghirup gas beracun dari naga hijau berekor putih, dan gas beracun ini menyerang tengkoraknya selama proses kungfunya. Secara internal, ini menyebabkan energinya menjadi tidak teratur, keberuntungannya salah, dan dia jatuh ke dalam keadaan gila. Jadi pertama-tama kita harus menyingkirkan roh jahat ini. David tidak menyembunyikan rahasianya, dan setelah menjelaskan alasannya, dia kembali ke Gui Yanting berkata, Tuan Gui, Anda dapat memeriksa denyut nadi Tuan Ding sekarang, periksa saja kondisinya dan Anda akan tahu. Mendengar apa yang dikatakan David, Gui Yanting segera membantu Ding Hao merasakan denyut nadi. Segera, Gui Yanting ditemukan bahwa pola denyut Ding Hao jauh lebih stabil dari sebelumnya, tetapi masih ada gumpalan roh jahat yang melayang di benaknya, yang belum dibersihkan. Di tengkorak Tuan Muda Ding, memang ada energi yin yang aneh. Gui Yanting menunjukkan ekspresi yang masuk akal,
dan mau tidak mau bertanya pada David dengan rasa ingin tahu, "Adik, bagaimana cara menyingkirkan racun yin ini?" Jenis racun roh jahat berbeda dari gas beracun biasa. Ini dipicu oleh energi bumi dan masuk ke otak. Oleh karena itu, perlu menyiapkan obat yang kuat dan memberikannya kepadanya sebelum dapat dikeluarkan. Kata David. "Oh, adik kecil, resep apa yang kamu butuhkan? Baik itu pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat, aku bisa melakukannya," kata Gui Yanting segera. David berpikir sejenak, dan berkata kepada Gui Yanting, "Gui Yanting, saya ingin meresepkan resep sekarang. Anda hanya perlu memberikannya kepada saya sesuai dengan bahan dan dosis pada resep, dan saya akan membuat pil untuk Tuan Ding untuk menelan." "Tidak masalah. Adik, tulis resepnya." Gui Yanting buru-buru mengangguk, dia sangat ingin tahu tentang keterampilan medis David, dan bisa melihat resep yang diresepkan David di tempat adalah kesempatan besar untuk menguji tingkat sebenarnya David. Jadi Gui Yanting mengambil inisiatif untuk mengeluarkan pena dan kertas dari kotak praktik medisnya dan menyerahkannya kepada David. Kemudian dia berdiri di samping dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Tentu saja David juga mengetahui pikiran Gui Yanting, dia hanya tersenyum acuh tak acuh, mengambil pena dan kertas, dan dengan cepat menulis resep di atas meja di sebelahnya. Tulisan tangan resep ini tidak seperti dokter Tiongkok kuno lainnya. Dibuat seperti kursif liar naga terbang dan burung phoenix, tetapi ditulis dengan huruf kecil biasa, yang terlihat jelas dan jelas. David menyerahkan resep tertulis langsung ke Gui Yanting. "Dokter jenius, Anda dapat memberikan obat sesuai dengan resep ini." Gui Yanting mengambil resep itu, melihat lebih dekat, dan kemudian berseru dengan heran, "Adik laki-laki, kamu menulis resepnya dengan benar kan? Ada kelabang, arsenik, aconitum, aconite, naoyanghua, ini adalah beberapa jenis bahan obat yang sangat beracun. Dan dosis ini, untuk orang normal, cukup untuk bunuh kamu." "Dokter Gui, jangan gugup, saya tidak membuat kesalahan dalam menulis resep," David berkata kepada Gui Yanting, dan kemudian menjelaskan kepadanya, "Tuan Ding sekarang sedang diserang oleh roh jahat. Jika Anda ingin menghilangkannya sepenuhnya, cara terbaik adalah melawan racun dengan racun. Jadi dosisnya jauh lebih tinggi daripada orang normal." "Ya, tapi apakah ini metode melawan racun dengan racun benar-benar manjur?" Gui Yanting tertegun, lalu segera dia merenung. Meskipun dia merasa bahwa apa yang dikatakan David sangat masuk akal, dia juga tahu bahwa memerangi racun dengan racun adalah cara yang sangat berisiko bagi kebanyakan dokter, dan itu adalah soal nyawa manusia dan alam. Kalau tidak baik mudah menimbulkan kecelakaan, maka dia tidak berani menuntut. Apakah resep ini benar-benar akan berhasil? Bahkan Ding Zihai tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada David dengan wajah khawatir setelah dia mempelajari resep melawan racun dengan racun. "Tuan Ding, saya menulis resep ini. Jika Tuan Ding meminum obat yang saya buat dan terjadi kesalahan, Anda dapat bertanya kepada saya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." David hanya berkata begitu. Mendengar apa yang dikatakan David, Ding Wei segera berkata, "Aku percaya kata-kata David. Kupikir resepnya bisa menyembuhkan kakak laki-lakiku. Zihai, aku juga percaya David tidak akan menyakiti putra kita." "Ya." Bahkan Liao Meifang berbicara untuk David. Ini karena Liao Meifang menyaksikan seluruh proses. David menemukan dan memecahkan klan absolut 5 racun, dan memiliki mentalitas ibu mertua melihat menantu laki-laki, jadi dia memiliki perasaan yang sangat besar akan percaya padanya. Melihat bahwa David sangat percaya diri, Ding Zihai juga berpikir bahwa dia tidak perlu menyakiti Ding Hao, jadi dia mengangguk dan berkata, "Sebagai ayah Ding Hao, saya setuju untuk menerima resep ini." Dan setelah Ding Zihai membuat keputusan, Gui Yanting dan dia meninggalkan rumah tua keluarga Ding, pergi ke kota Binhai, dan pergi membeli bahan obat untuk resep. David tetap tinggal untuk mengamati situasi Ding Hao. Sekitar 40 menit kemudian, Gui Yanting dan Ding Zihai kembali ke rumah tua Ding. Mereka sudah menyiapkan obat sesuai bahan obat yang tertera di resep. "Adik kecil, resep ini sudah disiapkan, silakan lihat."
Gui Yanting mengambil paket bahan obat yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada David. David mengambil paket bahan obat, membukanya, memeriksanya dengan hati-hati, lalu mengangguk, bahan obatnya bagus, kualitas dan kuantitasnya sangat akurat. Kamu bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Adik, langkah selanjutnya, apakah kamu ingin melanjutkan ke langkah berikutnya? Menderita? Gui Yanting segera bertanya pada David seperti ini. Resep ini tidak bisa disiksa, jika tidak potensi obatnya akan sangat melemah, dan hanya bisa disuling menjadi pil. Kata David. Oh, ini bagaimana bisa dibuat menjadi pil? Gui Yanting tercengang sejenak, dia tidak tahu bagaimana memulai dengan metode pil penyulingan David. David juga tahu keraguan Gui Yanting, jadi dia berkata kepadanya, Tuan Gui, biarkan aku membuat pilnya sendiri. Kamu bisa menonton dari samping saja. Oh, tidak apa-apa. Gui Yanting buru-buru mengangguk. David berkata kepada Ding Wei di sebelahnya, Saudari Wei, tolong carikan aku mangkuk keramik, dan siapkan juga sepanci kecil madu, semangkuk kecil tepung beras ketan, dan oven arang serta arang yang dibutuhkan untuk memanggang. Tidak masalah, aku akan segera menyiapkannya. Mendengar apa yang dikatakan David, Ding Wei segera berjalan ke dapur. Adik, metode apa yang akan kau gunakan untuk membuat pil dengan bahan-bahan yang kau siapkan ini? Kali ini, Gui Yanting bertanya lagi pada David dengan rasa ingin tahu. Oh, metode yang saya gunakan disebut metode pemanggangan. David menjelaskan. Oh, mungkinkah metode alkimia kuno? Gui Yanting terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru bertanya lagi. Ya, ini mirip dengan prinsip alkimia kuno. David mengangguk. Metode ini telah hilang untuk waktu yang lama. Aku tidak berharap kamu mengetahuinya, adik. Gui Yanting menjadi bersemangat karena dia tahu bahwa metode yang ingin digunakan David mungkin sudah lama hilang dalam bahasa Cina tradisional. Obat. Metode kuno pembakaran dan pemurnian rahasia. Kemudian Gui Yanting mau tidak mau bertanya pada David lagi, adik laki-laki, dapatkah Anda memberitahu saya, di mana Anda mempelajari metode ini? Oh, ini adalah harta yang diwariskan dari nenek moyang kita. Gui Yanting dipenuhi dengan emosi, dan pada saat yang sama menantikannya. Setelah beberapa saat, Ding Wei membawa barang-barang yang dibutuhkan David satu persatu. Dokter Jenius Gui ada di sini untuk membantuku. David berkata kepada keluarga Ding setelah dia mengatur semuanya. Tuan Ding, Kakak Wei dan Bibi, aku punya hal lain yang harus kamu lakukan. David, apa yang kamu ingin kami lakukan? Ding Wei buru-buru bertanya padanya. Hantu itu akan segera kembali, jadi kita harus membuat beberapa persiapan yang diperlukan. Kata David, lalu memberitahu keluarga Ding tentang pikirannya. Ternyata David meminta anggota keluarga Ding untuk membuat beberapa pengaturan di halaman, karena dia tahu bahwa hantu yang bersembunyi di keluarga Ding tidak perlu waktu lama untuk mengetahui ada yang tidak beres. Oleh karena itu, hantu batin ini pasti akan menyelinap kembali ke rumah tua keluarga Ding, kecuali untuk mengambil Ying You yang ditangkap oleh David. Mereka akan terus menyerang anggota keluarga Ding. Meskipun anggota keluarga Ding tidak mengerti mengapa David meminta mereka membuat pengaturan itu, mereka juga tahu niatnya. Jadi saya keluar untuk menyibukkan diri. Setelah anggota keluarga Ding keluar, David menyiapkan kompor arang kecil, menyalakan arang, menaruhnya di perapian, dan meletakkan mangkuk keramik kecil yang sudah disiapkan di atas kompor untuk memanggang dipanggang. Api kompor arang berangsur-angsur meningkat, dan setelah sekitar 15 menit memanggang, beberapa retakan muncul di bagian bawah mangkuk keramik kecil. Melihat hal ini, Shen Lian berkata kepada Gui Yanting yang berdiri di sampingnya, Gui Miracle Doctor, tolong masukkan 5 obat tradisional Tiongkok beracun arsenik, kelabang, aconitum, aconite, dan naoyang hua ke dalam mangkuk. Ternyata itu, apa yang dikatakan David adalah obat yang sangat beracun dengan 5 rasa dalam resep yang dia resepkan. Gui Yanting dengan hati-hati memisahkan 5 obat Cina yang sangat beracun, dan kemudian bertanya kepada David, adik, kelima obat Cina ini semuanya sangat beracun, apakah Anda benar-benar ingin mengolahnya menjadi pil?
Jika kamu tidak percaya padaku, maka biarkan aku melakukannya sendiri, kata David sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan David, wajah tua Gui Yanting tiba-tiba memerah. Dia terutama ingin mengetahui metode-metode kuno pembakaran dan pemurnian rahasia, tetapi dia masih tidak terlalu mempercayai David dengan penampilannya. Adik laki-laki, kaulah yang membimbing, dan aku akan menyempurnakannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar. Gui Yanting buru-buru berkata. Hehe, baiklah. Kalau begitu aku serahkan masalahnya pada Dokter Jenius. Tentu saja David tahu apa yang dipikirkan Gui Yanting, dan dia juga mengagumi seorang dokter seperti Gui Yanting yang berpikiran terbuka, informal, teliti, dan penuh semangat penelitian. Justru karena orang-orang seperti Gui Yanting dan Liu Qingzhou, pengobatan Tiongkok kuno dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, David tidak bermaksud untuk menyembunyikan rahasianya, tetapi saat menginstruksikan Gui Yanting tentang cara memurnikan pil, dia mengobrol dengannya tentang prinsip metode pembakaran kuno dan pemurnian rahasia di depan kompor. Tanpa sadar, 2 jam berlalu. Oke, panasnya hampir siap. David membimbing Gui Yanting, mencampur bahan obat yang dilebur menjadi satu, lalu menuangkan madu yang sudah disiapkan dan tepung beras ketan ke dalamnya, mengaduknya dengan hati-hati, lalu membuat pasta. Pil coklat kuning seukuran telur merpati. Bab 81. Tanpa diduga, metode kuno membakar pil rahasia ini benar-benar berhasil. Di bawah bimbingan David yang cermat, Gui Yanting telah menguasai keterampilan dasar metode kuno membakar metode rahasia, dan dia tampak sangat bersemangat. Bersemangat, setelah semua, ini adalah teknik rahasia pengobatan tradisional Cina yang telah hilang selama ribuan tahun, dan dia merasa sangat lega bisa melihat cahaya hari lagi. Hehe, ini adalah hasil dari usaha keras dari Dokter Jenius, kata David sambil tersenyum. Oh, adikku, tolong jangan sakiti orang tua ini. Tanpa bimbingan tanpa pamrihmu, bagaimana orang tua ini berhasil membuat pil ini? Gui Yanting buru-buru melambaikan tangannya dengan rendah hati. Ini adalah kata-katanya yang tulus. Hehe, aku tidak ingin teknik ini hilang. David berkata kepada Gui Yanting sambil tersenyum, lalu berkata, Gui Shenyi, metode kuno membakar dan memurnikan rahasia ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan limbah dan melestarikan esensi. Kamu harus menghafal fungsi untuk meningkatkan kemanjuran obat. Aku tahu. Aku tahu. Gui Yanting mengangguk dengan tergesa-gesa, dan dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Jadi dia bertanya pada David, adik laki-laki, apa nama pil ini? Apa namanya? Pil ini disebut pil Wudu Miesha, yang memiliki efek mengusir roh jahat dan mengusir roh jahat yin. Ini terutama digunakan untuk mengobati gejala seperti penumpukan 5 mayat, yin dan kejahatan memasuki tubuh, dan dahak. Tuan Ding adalah 5 racun. Racun jahat dari formasi Juemen, dan saya menggunakan 5 racun untuk menghilangkan 5 racun. Hanya dengan begitu saya dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi. 5 racun menghilangkan 5 racun. Metode ini luar biasa. Mengapa saya tidak memikirkannya? Gui Yanting menjadi bersemangat lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ajaib. Jadi dia bertanya. Wich Fang. Apakah ini resep dari garis keturunan penyihir Gu? Gui Yanting terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru bertanya. Itu penting. David mengangguk, lalu menjelaskan, 5 racun yang diracuni oleh Tuan Ding adalah seni sihir, dan racun jahat yang dihasilkan oleh pengobatan Tiongkok biasa tidak mudah dihilangkan, jadi saya ingin melarutkan racun jahat ini. Cara terbaik adalah menggunakan Wufang. Oh, masuk akal. Gui Yanting mengangguk berulang kali, lalu berkata dengan emosi, aku tidak menyangka Wufang ini begitu ajaib, ini benar-benar membuka mata. Hehe, di zaman kuno, dukun awalnya adalah sebuah keluarga, tetapi usianya panjang, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan secara bertahap, dapat dimengerti bahwa sihir kuno harus hilang. Kata David. Dokter tidak memisahkan keluarga. Saya tidak percaya ini sebelumnya, tetapi sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya harus menerimanya.
Gui Yanting menghela nafas, saya telah mempelajari pengobatan Tiongkok selama beberapa dekade, dan saya pikir saya memiliki esensi Xinglin. Tanpa diduga, adik laki-laki saya membuka mata saya hari ini. Baru sekarang lelaki tua ini menyadari bahwa keterampilan medis kecilnya benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dan memiliki pengalaman yang kaya dalam praktik medis, yang lebih rendah dari juniormu. David buru-buru mengatakan sesuatu dengan rendah hati, dan kemudian berkata kepada Gui Yanting, sudah larut, penting bagi kita untuk memulai bisnis terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, David berdiri, dia bangkit, mengambil pil 5 racun menghilangkan jahat, dan berjalan ke sayap Ding Hao bersama dengan Gui Yanting. Setelah keduanya kembali ke ruang sayap, mereka melihat anggota keluarga Ding sudah mengelilingi Ding Hao. Tapi Ding Hao masih terbaring di ranjang rumah sakit, tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangun. Begitu dia melihat David dan Gui Yanting muncul, Ding Zihai buru-buru menyapanya, kalian akhirnya sampai di sini. Sudahkah Anda selesai memurnikan elisir? Selesai. David mengangguk. Seperti yang dikatakan Shen Lian, dia berjalan ke tempat tidur, meremas mulut Ding Hao terbuka dengan satu tangan, dan memasukkan pil 5 racun menghilangkan jahat ke mulutnya dengan tangan lainnya, dan kemudian dengan lembut mengangkat rahangnya. Setelah menelan pil 5 racun menghilangkan jahat, sekitar setengah menit, wajah pucat Ding Hao tiba-tiba memerah, dan kemudian tubuhnya bergetar. Butir-butir keringat seukuran kedelai dengan cepat keluar dari kulit Ding Hao. Wajah Ding Hao menunjukkan ekspresi rasa sakit yang tak tertandingi, mulutnya terbuka lebar, dan dia mengeluarkan teriakan aneh ho-ho-ho. Nak, kamu, ada apa denganmu? Liao Meifang yang menonton dari samping berteriak ketakutan. Bibi, jangan gugup, pilnya bekerja. David dengan cepat mengingatkannya. Mendengar apa yang dikatakan David, Liao Meifang merasa lega, tapi dia masih memperhatikan reaksi Ding Hao dengan prihatin. Orang yang bereaksi paling keras saat ini tentu saja Ding Hao. Setelah dia menelan pil 5 racun menghilangkan jahat, pil itu dengan cepat hancur di tenggorokannya, seolah berubah menjadi bola api di sepanjang mulut Ding Hao. Saluran pernapasan bergegas ke dahinya dengan cepat. Ding Hao hanya merasakan suara tumpul datang dari dalam telinganya, dan kemudian dia merasa seolah-olah udara panas meledak di kepalanya. Wow! Udara panas yang besar merangsang Ding Hao untuk mengeluarkan raungan aneh, tiba-tiba duduk dari tempat tidur, dan kemudian membuka matanya. Dia terengah-engah, tampak ketakutan, dan kemudian mengucapkan kalimat pertama itu adalah aku, di mana aku? Kamu di rumah. Melihat ini, David segera menjawab, dan kemudian bertanya kepada Ding Hao, apakah kamu sudah bangun? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Setelah Ding Hao kembali kesadarannya sedikit, dia menatap David dan bertanya dengan curiga. Saudaraku, dia David. Dia adalah teman baikku. Ding Wei bergegas maju dan berkata kepada Ding Hao. Fredwi, kenapa kamu di sini? Ding Hao tampak terkejut ketika melihat Ding Wei, bukankah kamu di Jiangbei? Saudaraku, apakah kamu sudah lupa tentang cederamu saat berlatih kungfu? Melihat Ding Hao seperti ini, Ding Wei bertanya kepadanya dengan curiga. Saya terluka selama latihan? Mengapa saya tidak tahu? Ding Hao memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan, oh, kepalaku sakit sangat tidak nyaman. Oh, saudaraku, ada apa denganmu? Ding Wei terkejut. Nak, ada apa denganmu, nak? Liao Meifang juga menjadi gugup dan ingin melangkah maju untuk membantu Ding Hao. Bahkan Ding Zihai hendak melangkah maju. Jangan sentuh dia dulu, biarkan aku melakukannya. Melihat hal ini, David segera menghentikan mereka, lalu dia melepaskan tangan kanannya dan dengan cepat mencubit leher Ding Hao. Wow! Ding Hao menjerit aneh dengan mulut terbuka lebar, dan kemudian genangan air hitam menyembur keluar dari mulutnya dan memercik ke lantai. Ci. Genangan air hitam dengan cepat berubah menjadi beberapa gumpalan asap hitam, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun, setelah menyemburkan air hitam seteguk ini, wajah Ding Hao akhirnya berangsur-angsur kembali normal. Selain itu, matanya menjadi jelas. Adik,
Apakah Tuan Muda Ding normal? Melihat ini, Gu Yanting mau tidak mau bertanya pada David seperti ini. Ya. 5 racun menghilangkan 5 racun. Akhirnya, roh jahat di tengkoraknya dihilangkan. David mengangguk, dengan ekspresi puas di wajahnya. Nak, apakah kamu benar-benar bangun? Liao Meifang segera maju untuk mengajukan pertanyaan kepada Ding Hao. Bu, kenapa kamu di sini? Ding Hao membuka matanya, dan ketika dia melihat Liao Meifang, dia bertanya dengan heran. Oh, nak, kamu benar-benar bangun, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Melihat Ding Hao menanggapinya, Liao Meifang langsung menangis. Bu, kenapa kamu menangis? Jangan senang. Melihat ini, Ding Hao menghibur Liao Meifang dengan cara ini. Kamu membuatku takut setengah mati. Bisakah aku tidak menangis? Liao Meifang masih sangat emosional. Apa yang terjadi padaku? Ding Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Anak muda, mengapa anakku berkeringat begitu banyak? Apakah ada yang salah? Ding Sihai menjadi lebih tenang. Melihat Ding Hao meneteskan keringat, dia dengan cemas bertanya pada David. Ini adalah fenomena detoksifikasi, tidak apa-apa. David menjelaskannya seperti ini, dan kemudian bertanya kepada Ding Hao, Kakak Ding, bagaimana perasaanmu sekarang? Karena David telah mengamati perubahan Ding Hao, dia mengetahuinya setelah dia menelan pil itu, udara biru tua dan hitam di wajahnya memudar dan banyak menghilang. Jadi dia tahu bahwa memang pil 5 racun Miresha yang berhasil. Aku. Gumam Ding Hao, lalu dia menatap David dan berkata, kamu adalah teman baik Fredwi, namamu David, kan? Sudah pergi. David tertawa. Aku merasa tiba-tiba sadar. Mata Ding Hao melebar, dan kemudian kalimat seperti itu keluar dari mulutnya. Oh, sesuatu yang besar akan terjadi. Nak, apakah kamu ingat sesuatu? Ding Sihai buru-buru bertanya pada Ding Hao. Biarkan aku memikirkannya. Ding Hao mengenang dalam benaknya, dan setelah beberapa saat, dia berkata lagi, aku baru ingat apa yang terjadi padaku sebelumnya. Oh, saudara Ding, beritahu aku, apa yang terjadi sebelumnya? David segera bertanya pada Ding Hao ketika dia melihat ini. Masalahnya seperti ini. Ding Hao mencoba yang terbaik untuk mengingat, dan kemudian mulai menceritakan. Ternyata beberapa hari yang lalu, ketika Ding Hao sedang berlatih kungfu di rumah tua Ding, dia berlatih sampai tengah malam, dan tiba-tiba mulut terasa kering, badan panas, dan ada yang tidak beres. Jadi Ding Hao berhenti berlatih dan ingin minum secangkir air panas. Tapi saat dia berhenti, dia melihat lampu dinding di dinding memancarkan cahaya hitam yang aneh, dan kemudian beberapa gumpalan kabut hitam samar mengalir keluar dari lampu. Ini mengejutkan Ding Hao, dan dia buru-buru ingin lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, Ding Hao tiba-tiba mendengar suara aneh, Pak. Di halaman luar. Dia buru-buru membuka jendela untuk melihatnya, dan melihat lampu merah menyala tiba-tiba keluar dari halaman. Jadi Ding Hao segera membuka pintu dan berlari keluar, dan melihat sosok di aula terang di depan aula leluhur. Di tanah di sebelah sosok itu, ada awan merah menyala, yang terlihat sangat fantastis. Jadi Ding Hao berjalan mendekat, ingin melihat dengan jelas. Tapi saat Ding Hao mendekatinya, sosok itu tiba-tiba berbalik, dan melambaikan tangannya di udara. Mengikuti gerakan pria itu, Ding Hao melihat cahaya hitam langsung menuju ke arahnya. Ding Hao secara tidak sadar ingin menghindarinya, tetapi cahaya hitam itu sangat cepat dan meledak di depannya dalam sekejap. Kemudian Ding Hao hanya merasa matanya menjadi gelap, kesadarannya dengan cepat menjadi kabur, dan kemudian dia jatuh pingsan ketika Ding Hao bangun, dia sudah dalam keadaan ini.